Halo teman-teman, salam strike. Ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra Bengkel Pancing. Hari ini kita bahas rel spesial. Ini rel harganya saya lihat di marketplace 10 jutaan. Ini rel overhead. Nama relnya Ocean Freak Capca 60HG. Ocean Freak Capca 60HG. Ini rel overhead. Harganya 10 jutaan ke atas. Ini rel dari customer. Jadi ini customer ini kronologinya di sini sudah kirim ke tempat service center ya, tapi tetap ada masalah, ada problem, dan sekarang kondisinya kita lihat ya kondisinya. Ini relnya lihat masih ada spoolnya, masih ada PE nya, relnya sudah nggak bisa muter, sudah stuck. Oke, nanti kita akan perbaiki ini dan kita akan review dalamnya seperti apa, bagus apa enggak, dengan harga rel di atas 10 jutaan. Realnya nanti kita akan bongkar dan kita perbaiki masalah ini. Saya juga nggak tahu masalahnya kenapa, tapi rel ini pernah diservis, utang servis, tapi nggak bisa diperbaikin. Kembali ke yang punya, tapi ada masalah dan dikirim ke sini lagi untuk diperbaiki oleh saya, Mitra Bengkel Pancing. Ya teman-teman, ini Ocean Freak Capca 60HG, dia rasionya 5.1, 7+2 stainless steel ball bearing. Nah, nanti kita cek. Sekarang kita bongkar dulu karena ini rel macet. Kalau rel macet ada jam begini, kita nggak boleh paksa. Kita harus bongkar dulu baru kita lihat ada permasalahan di mana. Karena kalau kita paksa akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar takutnya. Oke. Sekarang kita buka dulu karena posisi handle di sini, kita buka dulu. Ini kita pakai kunci Tekiro. Kembali lagi kunci Tekiro. Bila teman-teman pengen kunci Tekiro, di bawah deskripsi ada link pembeliannya di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee untuk Tekiro. Oke. Sekarang kita buka dulu pengunci handle-nya, ini donat. Buka dulu. Teman-teman, ini kuncinya sampai kunci 13. Ini 13. Bentarnya berlawanan arah jam-jam. Kita buka. Sampai kita udah lepas. Dan kita lihat ini, kalau pakai obeng min seperti ini, masih bongkarnya kasar. Kita harus pakai alat. Saya pakai alat ini, kampak seperti ini mengikuti bentuknya sehingga nggak bikin rusak. Kita buka dulu. Sudah lepas. Oke. Dia ini model snap ring. Model snap ring ini biasa snap ring suka bermasalah, suka terlepas. Sekarang kita buka bodi dulu. Ini kita pakai kunci T9 untuk buka bodinya. 1, 2, 3, 4. Ingat teman-teman, udah korosi, garam korosi. Cabut. Permasalahan di mana? Sekarang kita buka spoolnya. Oke, kita setel free spool dulu. Kita tekan, cabut. Pakai alat untuk mencongkel snap ring. Ini snap ringnya sudah lepas. Spoolnya. Nah, spoolnya keras. Ini cabutnya keras nih. Mestinya di sedikit amplas di bagian asnya. Dan kita coba buka dulu. Kita coba pukul pelan aja. Oke. Lepas. Nah teman-teman, ini macetnya ternyata problemnya di korosi bearing ini. Teman-teman, bearing korosi. Lihat grisnya hitam. Gris ini pakai nggak bagus. Grisnya hitam begini. Oke, sekarang kita keluarin. Teman-teman lihat, semua gearnya hitam, hitam korosi. Ini grisnya bukan buat gris pancing, jadi hasilnya seperti ini. Ini macet, nggak bisa putar sama sekali. Ini macet, nggak bisa putar. Kita akan coba keluarkan gear dan bearing ini. Teman-teman lihat, ini kita coba keluarkan bearingnya dan gearnya. Nih masih menempel, masih lengket, korosi. Nah ini korosi ya, kotornya teman-teman lihat sendiri.
pelumasnya nggak melumasi semua bagian dengan baik, sehingga mengakibatkan mudah korosi. Grease-nya pakainya nggak bagus, bukan grease pancing. Oke, sekarang kita akan bersihkan dulu dan kita akan keluarkan, baru kita review. Ya teman-teman, ini rel kita udah cuci semua, komponen sudah lepas, kita cuci. Sekarang kita lihat dari material produk. Kita lihat teman-teman, ini udah bersih, bautnya pada nongol-nongol. Ini bautnya ada nongol-nongol nih, bautnya nongol-nongol nih, bahannya ringan ya, dia tipis. Jadi Ocean Effect ini mengejar bobot yang ringan, karena ini untuk diaplikasikan untuk slow jigging air dalam, deep slow jigging. Jadi dia membuat rel gimana, buat rel itu seringan mungkin, jadi stamina pemancing nggak begitu terkuras. Makanya kode konsep seperti itu, makanya materialnya dibikin, rel ini dibuat seringan mungkin. Jadi kita lihat dari sini, ini seperti cover bodinya, ini bahannya ringan, aluminium semua, aluminium tapi di coating lagi, dicat ini. Teman-teman lihat ini set plate dragnya nih, jadi dragnya ini bahannya aluminium juga. Ini nggak seperti umumnya rel, pada umumnya seperti Ocean Jigger, Accurate menggunakan bahan stainless, tapi ini menggunakan bahan aluminium. Ini mungkin sejenis duralium tapi yang keras, sejenis masih keluarga aluminium tapi yang keras. Set plate juga sama. Kelebihannya adalah dia ringan, jadi mengurangi bobot rel. Oke, dari gearnya juga stainless, gear dari stainless. Besarnya, ketebalnya standar ya, cukup tebal lah, sedang lah ini. Biasa ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis, tapi ini sedang. Oke, sistemnya sederhana seperti pada hoverhead umumnya. Dan ini pinion gearnya ada kemakan sedikit-sedikit. Nah ini pinion gearnya ada kemakan sedikit-sedikit permukaannya nih, yang kalah pinion gearnya duluan. Dia nggak smooth, ada suara dari mana ya, dia pinion gearnya ada kemakan. Nih ada kemakan sedikit nih. Jadi yang mingkat-mingkat ini ada kemakan, ada bekas grit pernah kemakan. Oke. Kalau diamond gearnya masih oke, saya lihat sih masih nggak gitu masalah. Tapi di asnya ini ada bekas luka nih, saya nggak ngerti dari mana nih luka ini nih. Apakah dari korosi, apakah dari ketok-ketok, saya nggak ngerti. Tapi ini udah ada lukanya. Ini, coba lihat ini. Dia bagian kiri kanan untuk dari main gearnya, kiri kanan menggunakan bushing, kiri kanan masih menggunakan bushing. Kalau rel pada umumnya kayak seperti OJ Accurate, dia menggunakan bearing. Kalau seperti Ocean Jigger, ini kiri kanan bearing 10-15-4, ini pakai bushing plastik. Ukuran juga nggak umum, 10-18-4 kita nggak ada. Jadi kita harus tetap pakai aslinya. Sekarang ke spool. Dia spoolnya kiri kanan, kapasnya kayak udah carbon tag, reel drag, raffle drag kiri kanan, kapasnya gede besar. Di plate masih aman, belum ada baret, masih aman, berarti masih oke. Oke teman, sekarang kita jumlah bearing. Katanya di sini bearingnya 7+2, maksudnya one way bearing, 1-2 biji bener. Bearing ada 7, 1, 2, 3, 4, 5. Nah 6-7 di sini di handle nya, 6-7. Di dalam gear hanya seperti ini aja posisinya. Masalah utama rem kit adalah dari bearing korosi. Ini bearing orinya stainless steel, tapi tetap aja bisa korosi. Kalau kita nggak merawat, kalau kita nggak servis, kalau kita nggak kasih grease yang bagus, tetap aja akan korosi, percuma. Stainless seperti ini. Oke, sekarang kita ganti bearingnya aja permasalahannya, karena bearing lain masih bagus. Sekarang kita pasang lagi. Ini bearingnya rusak, ukurannya 7-19-6. Bearing ini ukurannya 7-19-6, ini yang kita ganti. Sekarang kita pasang lagi. Sekarang kita selesaiin bagian spool dulu. Ini spoolnya. Nanti grease kita akan pakai DG04, grease Shimano, grease yang paling bagus untuk overhead, karena ini rel harganya mahal, kita pakai grease yang paling mahal, yang paling oke. Pertama kita lumasin dulu drag grease dengan grease minta pakai pancing, drag grease-nya.
Ini bagian ada murnya. Biasanya untuk set plate truk pasti kita mulai dari sini. Saya pakai white grease dulu di sini. Pakai white grease biar nggak terlalu berat. Di sini bearing. Nah, bearing saya menggunakan oil pan biar free spoolnya ringan. Kalau kita kasih grease bisa free spoolnya kurang ringan. Oke. Di bagian yang ada oke. Dalamnya ada busing aluminium. Busing, ada bearing lagi. Ini bearing kita oil pan. Ada pen dan ini sebelahnya set pad lagi yang aluminium. Sebenarnya pakai aluminium gini oke untuk mengejarkan, tapi walaupun kekuatannya di bawah stainless, tapi ini dia pakai aluminium yang sejenis dural, aluminium yang keras. Ya teman-teman, ini spool kita pasang. Nah, free spool dia ringan, dia enteng. Oke, baru kita install bagian komponen gear yang utamanya di sini. Ya teman-teman, sekarang di main gear kita pasang dulu busingnya. Sebelum kita pasang, kita harus kasih grease dulu. Saya pakai DG04 Shimano buat overhead. Pasang. Ini penggunaan busing juga sama menurut saya sih, untuk supaya lebih ringan, supaya bobotnya lebih ringan. Untuk gear, karena ini ukurannya nggak standar, maksudnya bearingnya untuk ukuran stainless nggak ada, untuk apex juga nggak ada, jadi kita pakai standar Jepang. Tapi standar Jepang kita lapisin dengan grease PTFE atau drag grease. Nah, drag grease ini fungsinya biar bearing nggak cepat korosi. Kemudian semua permukaan sudah kasih grease. Kita pasang dulu. Untuk main gear, giginya pakai DG04 Shimano. Permukaan sudah dilapisin. Untuk bagian as, di sini kita boleh kasih gas tipis-tipis nih, boleh kita kasih grease tipis-tipis untuk mencegah korosi, tapi jangan banyak-banyak, takutnya warna bearingnya nggak bisa berfungsi dengan baik. Pasang. Kita selesaikan handle dulu, dan kita pasang handle asnya. Cek dulu ini bisa putar dengan ringan. Kalau bearing berfungsi bisa putar dengan ringan. Baru kita ke langkah selanjutnya. Ini kita kasih grease dulu nih, cam untuk ruas dragnya. Teman lihat di sini ada bagian yang rata. Nah, ini knocknya yang rata ini. Taruh posisi free spool. Ya teman-teman, ini cam sudah terpasang, harus masuk rata, masuk sampai bawah. Ini bagian komponen dragnya juga. Posisi solid spool dan kita taruh posisinya. Nah, lihat posisi di sini nih. Ini harus bisa turun naik dengan ringan. Nanti sudah berfungsi. Sekarang pinion gear kita pasang. Pinion gear kita kasih grease DG04. Di bagian sini kita lihat ada bekas luka kena gear. Yang memang perhatikan di sini. Ini ada bekas luka kena gear nih, aluminiumnya. Ini tempat pinion gear. Posisi begini. Nah, ini ada luka kena gear juga di bagian sini nih.
bukan karena gigi ini, tapi karena gigi pinion gear sini nih. Jadi gigi ini aluminium bertabrakan dengan set plate di sini. Caranya gimana? Kita kasih ring satu di sini. Oke, saya kasih ring satu dengan bergesekan. Ya teman-teman, karena saya lihat ini ada pernah bergesekan di set plate-nya dengan komponen main gearnya, jadi saya menambahkan ring di atas bearing seperti ini. Nah, ini nggak kena, bearing nggak kena, dan otomatis pinion gearnya nggak naik ke atas, sehingga tidak bertabrakan dengan set plate aluminium ini. Soalnya set plate aluminium ada luka. Coba saya masukkan. Ya teman-teman, tadi ada ring tadi, kata nggak ya bagian selanya. Ini jadi ini biar nggak bergesekan. Jadi ini ada jarak sekitar 0,5 mili dalam. Jadi main gearnya ini nggak nabrak ke bagian set plate aluminium itu. Tadi bekas akibat penamaan ring tadi. Oke. Kalau ada penamaan tadi, kalau kita ngajaring sepertinya bergesekan, pasti menimbulkan suara dan berat seperti itu. Oke, sekarang kita udah ganjar ringnya. Sekarang kita install bagian tensionnya ini, wheel drag. Ini kita masukkan. Untuk bagian ini kita kasih oil biar peacefully enteng. Kita masuk. SP-nya jangan lupa. Bisa SP-nya gampang kendor. Kita mesti press dikit. Press dikit, kita pasang. Kita mau yakinkan benar-benar SP itu masuk ke dalam got dan kencang, biar SP-nya nggak lepas. Nah teman, ini jaraknya udah aman nih. Kita foto jaraknya udah aman. Tadi nabrak antara set plate dengan main gearnya nabrak. Sekarang udah jarak udah aman. Jadi udah tidak ada suara, udah bisa muter dengan ringan. Oke, fishbowl sudah ringan. Sekarang untuk bagian covernya, bodinya, saya kasih pen oil biar fishbowl ringan. Yang saya pakai oil pen. Oil pen ini sangat bagus untuk rel pancing, untuk bagian bearing, dan untuk melindungi korosi. Ini tutup set ke sampingnya. Pasang. Ya teman-teman, ini baut sekarang kita tinggal pasang 4 baut aja. Buat bodi kita pasang lagi 1, 2, 3, 4. Ya, baut bodi kencang semua. Sekarang di bagian bearing sini kita tutupin pakai drag grease tipis-tipis supaya mengurangi air masuk, biar lebih awet bearing di sini. Tutupnya kita pasang, lihat. Nah teman, ini kalau pengerjaannya nggak pakai kunci yang khusus, ya begini nih lah, kita sayang. Ini rel mahal, kita harus perlakukan gimana biar rel itu nggak lecet. Sekarang kita tinggal install pengunci baut handle AC ini. Oke. Sedikit lagi. Nggak pas. Ya teman-teman, sudah selesai. Ya teman-teman, ini rel capcanya 60 Hg kita sudah rakit kembali dan permasalahan sudah kita bisa atasi. Relnya kita masuk gerak sudah ringan, berputarnya sudah halus, sudah smooth, berkat grease DG04 tadi. Fishbowl-nya bagus, enteng, ringan. Oke. Ya teman-teman, tadi teman-teman udah lihat semua komponen dalamnya dan kita sudah bongkar. Teman-teman bisa menyimpulkan rel ini bagus apa enggak, sebenarnya relatif. Jadi setiap rel pasti ada kekurangan dan kelebihan. Saya nggak mau menyimpulkan bilang rel ini jelek, apa rel itu bagus, rel ini bagus. Tapi masing-masing yang desainer untuk rel ini dia bukan bikin konsepnya.
Karena ini untuk deep slow jigging, untuk slow jigging dalam, makanya dibutuhkan rel dengan ringan, rel yang bobotnya ringan untuk supaya anglernya nggak cepat kelelahan, biar angler stamina-nya tahan. Karena ini main jigging dalam pasti berat, udah pasti berat, jignya berat, BE-nya panjang, dan kita gulungnya lama, dan kita butuh stamina. Makanya rel ini didesain seringan mungkin, makanya menggunakan set plate-nya aluminium, bearing ini dikurangi, menggunakan bushing, bodinya tipis, gear dibikin nggak terlalu tebal. Sekarang untuk pemutikannya kita di sini ada rel kuret sama kuret, mungkin ini lebih besar lagi, mesin lebih besarnya, kuret lebih kecil. Nah ini cocoknya mungkin sama OJ 3000, karena saya OJ 3000 nggak ada, saya hanya punya OJ 2000. Ini OJ 2000 saya sudah saya ganti handle-nya. Kita akan timbang ini, bener gak ini ringan? Pakai timbangan, jadi timbangan digital, jadi jelas. Kita pakai timbangan digital. Ini yang capcanya beratnya 610, berarti 610 gram berarti dia. Oke. Ini yang PE nya nggak ada, mungkin penambahan PE. Kalau PE nya saya tambahin paling hanya tambah 5 atau 10 gram, nggak banyak. 10 gram. Ini accurate, bodinya lebih kecil, ini lebih besar. Nah ini 835 gram, lebih berat hampir 200 gram. 200 gram lebih beratnya, lebih berat 200 gram. Kalau OJ, ini OJ udah diganti handle, ini mesti kita 600 graman. Nah ini kurang lebih beratnya sampai sama, tapi dengan dimensi yang berbeda besarnya. Kalau OJ kecil, lihat ini besar kapasitasnya, dan dimensi juga berbeda. Ya teman-teman, lihat tadi hasil penimbangan. Ini OJ size 2000, ini capca 60. Mungkin ini kalau sama mainnya seperti OJ size 3000 kakaknya ini, tapi dengan besar segini dia ringannya sama seperti OJ 2000 yang setelah saya modifikasi handle. Jadi itu kelebihannya, dia adalah ringan, rel ini ringan. Kekurangannya yang tadi itu mesin pakai teman-teman lihat ada aluminium, masih pakai bushing, masih banyak. Sudah sedikit karena masih bearing tapi dipakai bushing. Banyak aluminium, bodinya lebih tipis. Ya itu dia untuk mengurangi bobot. Jadi masing-masing ada plus minusnya, tergantung kebutuhan dan desainer dari rel ini. Oke, saya nggak mau menjatuhkan rel ini lebih bagus, lebih jelek. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri, menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang butuhkan. Nah kalau emang konsepnya dia yang desainernya ini untuk di slow jigging dalam, maka dibutuh ringan, maka dia seperti dibikin jadilah capca ini. Oke, main dengan harganya yang 10 juta yang cukup mahal. Teman-teman bisa punya opsi, punya pilihan. Bila teman-teman mau capca ini bisa jadi pilihan untuk teman-teman main slow jigging dalam. Kalau kita pakai OJ 3000 untuk slow jigging dalam bisa, tapi bobotnya akan lebih berat dari ini, dari capca. Capca pasti lebih ringan, karena komponen berbeda. Kalau OJ kita lihat dalamnya semua kita tahu, semua dalamnya sudah bearing, semua plate stainless, dan kita tahu Shimano finishingnya juga rapi. Tapi kalau ini utamanya dari ringan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Salam strike.